teman-teman, perkenalkan nama saya Yunisa Fitri, saya dari jurusan Manajemen. Berikut saya akan menjelaskan tentang pasar dalam perekonomian. Oke, kita langsung saja. Nah, pasar dalam perekonomian yaitu pasar yang memegang peran yang sangat penting sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik seperti pasar tradisional, tapi juga sebagai mekanisme yang mengatur proses interaksi antar permintaan, penawaran, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Perkembangan sistem ekonomi modern menempatkan pasar sebagai inti ekonomi, karena melalui pasar sumber daya dapat dialokasikan secara efisien. Selain itu, pasar juga berfungsi sebagai indikator kondisi ekonomi suatu negara. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, pasar kini tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga terintegritas secara internasional melalui perdagangan bebas dan digitalisasi. Hal ini dapat membuka peluang yang luas bagi pelaku ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti persaingan global, ketimpangan, dan perubahan pola konsumsi. Keberadaan pasar kini menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi, karena pasar berperan menggerakkan roda perekonomian melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan. Oke, kita next. Yang kedua itu ada fungsi pasar. Pasar memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, yaitu yang pertama ada fungsi distribusi, yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga, yaitu menentukan harga barang dan jasa berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Yang ketiga itu ada fungsi promosi, yaitu menjadi saran memperkenalkan produk baru kepada masyarakat. Yang keempat ada fungsi penyalur informasi, yaitu memberikan informasi mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan barang. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis pasar. Berdasarkan bentuknya, pasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pasar tradisional yang tempat bertemu penjualnya itu dan pembeli secara langsung, seperti pasar rakyat. 2. Pasar modern, yaitu transaksi yang dilakukan di tempat yang lebih teratur, seperti supermarket, mall. Yang ketiga itu ada pasar digital atau online market, transaksi yang dilakukan melalui internet. Berdasarkan waktunya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pasar harian yang bukanya setiap hari, yang kedua ada pasar mingguan yang bukanya seminggu sekali, dan yang ketiga itu ada pasar tahunan yang bukanya setahun sekali. Dan next ke fungsi pasar dalam perekonomian. Fungsi pasar itu dibagi jadi 4. Yang pertama ada fungsi distribusi yang berperan sebagai perantara distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya tuh petani menjual beras ke pasar, kemudian pedagang yang menjualnya lagi ke masyarakat. Yang kedua ada fungsi pembentukan harga atau fungsi penetapan harga, yaitu pasar yang menjadi tempat terbentuknya harga keseimbangan, harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Harganya terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Contohnya, jika permintaan meningkat sedangkan penawarannya tetap, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran meningkat dan permintaan turun, harganya akan turun. Yang ketiga itu ada fungsi promosi, yaitu pasar yang berfungsi sebagai sarana promosi bagi produsen atau penjual yang memperkenalkan barang atau jasa baru kepada masyarakat. Contohnya tuh kayak di pasar modern, sering ada diskon atau sampel produk yang dapat menarik pelanggan. Yang keempat ada fungsi penyalur informasi, yaitu memberikan informan penting mengenai harga, kualitas barang, ketersediaan produk, serta tren permintaan penawaran.
Informasi ini membantu produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Contohnya, pedagang mengetahui kapan harga akan naik atau turun, sehingga bisa mengatur strategi penjualan. Kita next ke peranan pasar dalam perekonomian. Itu ada 5 sebagai penggerak ekonomi, yaitu pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang melibatkan produsen, distributor, dan konsumen. Yang kedua, menentukan harga dan keseimbangan pasar. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan produksi dan inovasi. Yang keempat, sarana distribusi pendapatan. Yang kelima, menjadi indikator kesehatan ekonomi, yaitu aktivitas pasar yang mencerminkan kondisi suatu negara. Kita next ke contoh peranan pasar dalam perekonomian. Nah, peranan pasar dalam perekonomian memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Melalui pasar, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dapat berjalan secara teratur dan saling terhubung. Ikut penjelasannya. Yang pertama itu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar yang dapat menjadi wadah interaksi antara produsen dan konsumen. Dapat terjadi proses tawar-menawar yang menentukan harga barang dan jasa. Yang kedua, menentukan harga barang dan jasa, yaitu harganya dapat terbentuk berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran. Dapat menciptakan efisiensi dalam distribusi sumber daya. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa, yaitu pasar dapat mempermudah penyebaran barang dari produsen ke konsumen. Dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Menciptakan lapangan kerja, yaitu pasar menyediakan peluang kerja sebagai pedagang, buruh, pengangkut, dan pelaku usaha lainnya. Dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu aktivitas jual beli di pasar meningkatkan perputaran uang. Dapat mendorong produksi, investasi, dan inovasi dalam berbagai sektor. Yang kelima, menjadi indikator kesehatan ekonomi, yaitu dapat menggerakkan harga dan volume transaksi di pasar, mencerminkan kondisi ekonomi suatu daerah atau negara. Pemerintahan dan pelaku usaha dapat menggunakan data pasar untuk mengambil kebijakan. Sekian presentasi dari saya, ini Saya ucapkan